Hari ini, kita akan membongkar salah satu pemikir politik yang paling terkenal sekaligus paling sering disalahpahami dalam sejarah, Niccolo Machiavelli. Anda pasti sudah sering dengar kan kutipannya yang paling ikonik ini. Sebuah kalimat yang seolah-olah mendefinisikan dia sebagai sosok yang mendukung politik kejam dan sinis selama lebih dari 500 tahun. Dan ya, gara-gara satu gagasan ini terciptalah sebuah mitos besar bahwa Machiavelli itu hanyalah seorang guru bagi paratiran yang bilang kalau tujuan itu selalu menghalalkan segala cara. Tapi, gimana kalau saya bilang, dengan hanya fokus pada kutipan itu, kita justru melewatkan wawasannya yang paling brilian dan yang paling relevan soal kepemimpinan? Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Karena kerangka berpikir Machiavelli yang sesungguhnya untuk memahami kekuasaan, itu bertumpu pada dua konsep yang saling berlawanan, virtu dan fortuna. Yang pertama ada virtu. Nah, ini bukan soal moralitas atau jadi orang baik ya, tapi lebih ke soal keahlian, strategi, dan kemampuan seorang pemimpin untuk membentuk keadaan di sekitarnya. Dan yang menjadi lawannya virtu adalah fortuna, yaitu elemen keberuntungan yang liar, tak terduga, nasib, yang bisa menghancurkan rencana yang paling matang sekalipun. Jadi, poin utamanya adalah pertarungan abadi ini. Di satu sisi, ada keahlian seorang pemimpin, dan di sisi lain, ada kekacauan dari keberuntungan yang serba acak. Machiavelli punya analogi yang keren banget untuk menjelaskan hubungan ini. Bayangkan Fortuna itu seperti sungai yang arusnya deras dan bisa meluap kapan saja. Anda memang tidak bisa menghentikan sungai itu dari banjir. Tapi seorang pemimpin dengan virtu yang tinggi bisa membangun pertahanan saat air sedang tenang, supaya saat banjir datang, ia bisa mengarahkan arusnya dan selamat dari badai. Nah, yang menarik, Machiavelli punya contoh nyata yang sangat sempurna untuk teorinya ini. Dia adalah seorang pangeran yang sangat ambisius, namanya Cesare Borgia. Menurut Machiavelli, Borgia ini adalah perwujudan virtu yang paling paripurna. Seorang pemimpin yang menggunakan keahlian dan ketegasan untuk membangun kekuasaan yang solid di Italia. Borgia ini benar-benar master dalam permainan politik. Dia lihai menggunakan segala cara yang ada untuk mengamankan dan memperluas kekuasaannya. Tapi, nah disinilah letak pelajaran pentingnya. Dengan semua keahliannya itu, proyek besar Borgia pada akhirnya gagal total. Bukan karena dia kurang terampil, tapi karena digulung oleh kekuatan Fortuna. Coba bayangkan, nasib buruknya datang bertubi-tubi. Ayahnya yang merupakan sumber kekuatan utamanya meninggal mendadak, di saat yang bersamaan dia sendiri jatuh sakit parah. Krisis yang bahkan tidak bisa diatasi oleh keahlian setingkat Borgia. Terus, apa konsep yang usianya sudah 500 tahun ini masih relevan? Yuk, kita lihat gimana kerangka ini bisa dipakai untuk membaca politik zaman sekarang. Dan ternyata, jawabannya iya banget. Dinamika antara keahlian dan keberuntungan ini justru jadi sangat relevan dalam analisis politik modern, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian kontemporer. Beberapa sumber ini, misalnya, menyoroti strategi-strategi yang dipakai dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 sebagai contoh modern bagaimana para pemimpin berusaha menguasai keadaan mereka. Jadi, para peneliti ini mencoba membedah apakah sebuah hasil politik itu buah dari manuver yang cerdas, yaitu virtu, atau jangan-jangan cuma karena faktor keadaan yang menguntungkan, alias fortuna. Contohnya, saat kita melihat isu-isu seperti perubahan syarat batas usia kandidat atau soal distribusi bantuan sosial, para analis pun bertanya, apakah ini contoh dari virtue, sebuah manuver politik yang jenius, atau ini sekedar memanfaatkan fortuna, sebuah situasi yang kebetulan lagi menguntungkan? Nah, ini kan jadi pertanyaan mendasar yang selalu muncul. Sebenarnya, di mana sih batas antara kemampuan yang disengaja dari seorang kandidat dengan faktor kebetulan semata? Jadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua ini? Ternyata, Machiavelli itu nggak cuma nyuruh kita jadi kejam. Dia justru menawarkan sebuah kacamata yang canggih untuk melihat betapa rapuhnya keseimbangan antara kemampuan manusia dan takdir. Intinya begini, Anda memang tidak bisa mengontrol fortuna, tapi Anda bisa menggunakan virtu Anda untuk bersiap-siap menghadapinya, untuk beradaptasi, dan bahkan merebut peluang yang muncul darinya. Jadi, lain kali Anda mengamati para pemimpin di panggung politik, coba tanyakan pada diri sendiri. Yang sedang Anda saksikan ini seorang ahli strategi yang hebat atau cuma seseorang yang lagi hoki? Kacamata Machiavelli menunjukkan kalau jawabannya mungkin tidak sesederhana itu.